dinyalakan lagi, kemudian di delete 100, dan ini akan diulang-ulang sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Ini adalah bentuk dari sintak untuk perulangan yang ada di bahasa C ya. Ini dia penampakannya, saya besarkan dikit biar lihat seterusnya. 73, 74, 75, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tutorial apa saja. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan suara saya ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan share tentang salah satu komponen yang biasa digabungkan dengan Arduino, yaitu sebuah display ya, sebuah display berupa LCD atau liquid crystal display. Ini adalah penampakan dari LCD display ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ini bisa kalian dapatkan di toko online banyak sekali dengan harga yang bervariasi ya. Mulai dari harga kelihatannya 25.000 sampai 100.000 ya. Mungkin bisa dicek sekarang harganya. Ya, jadi ini fisiknya. Di sana ada beberapa pin-pinnya, mungkin bisa dilihat pinnya. Nah, ini di sini ada beberapa pin yang dilihat. Di sini ada pin VSS, VDD, VO, kemudian ada RS, ada RW, ada enable, ada D1 sampai D7, ada anoda katoda ya. Ini adalah LCD yang versi original ya, yang versi awal-awal kita menggunakan LCD. Tetapi ini ada kekurangannya karena ini banyak pin ya, banyak pinnya harus dikontrol. Makanya ini akan memakan resource atau resource pot yang ada di Arduino ini. Kita sudah tidak lagi menggunakan ini, atau kita tetap menggunakan ini tetapi mendapatkan satu tambahan modul yang namanya adalah modul I2C ya. Nah, ini adalah modul penampakan LCD ya, yang sudah diintegrasikan dengan sebuah modul I2C ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan lebih dari 8 pin yang dipakai untuk mengontrol sebuah LCD, maka begitu sudah digabung dengan modul I2C, ini namanya modul I2C ya, ini modul I2C ya namanya. Kita tinggal memerlukan ada hanya 4 buah pin, itu pun yang 2 merupakan pin power supply ya, yang 2 ini adalah pin ground sama pin VCC 5 volt. Sedangkan yang digunakan untuk mengontrol LCD ini tinggal 2 pin saja, yaitu namanya pin SDA dan SCL, atau pin data dan pin clock gitu ya. Nah, ini nanti kita akan sambungkan dengan Arduino, maka tetap di video ini jangan di skip-skip. Ya, jadi desain dasar dari pengoperasian LCD I2C adalah seperti ini. Jadi di LCD I2C ada 2 buah pin. Ini LCD ya, LCD 2 buah kaki begini. Ini adalah kaki SDA, kemudian ini adalah kaki SCL. Nah, desain dasar dari pengoperasiannya adalah seperti ini. Kita hubungkan dengan sebuah Arduino. Ini Arduino tipenya apa saja. Nah, di Arduino itu juga ada pin yang namanya pin SDA, ini SCL ya, SCL, dan ada juga pin SDA, sama persis. Ini kita tinggal menggabungkan persis ini ya. Khusus di Arduino Uno adalah di SDA SCL nya ada di pin A4 dan pin A5. Jadi seperti inilah kurang lebih gambarannya nanti cara mengoperasikan sebuah LCD menggunakan Arduino Uno atau Arduino secara
umum. Baik, kita lanjut ke merangkai rangkaian dari Arduino Uno dengan LCD I2C. Ya, jadi seperti dijelaskan tadi, kita mempunyai pin VCC dan ground. Kita hubungkan dengan VCC dan groundnya yang ada di Arduino Uno ini. Kita kemudian ada ground, kemudian ada VCC 5 volt dan 3,3 volt. Di samping itu kita juga mempunyai sumber 5 voltnya juga di pin yang ini ya, di pin yang ini, yaitu 5 volt yang paling ujung sini ya, kanan atas, dan kanan paling bawah ini, kanan paling atas ini VCC dan kanan paling bawah ini adalah ground. Kita hubungkan sekarang. Kita lihat di sini ke VCC-nya adalah warna kuning. Kita hubungkan dulu warna kuningnya. Warna kuningnya di ground ya, kuningnya di VCC sini. Oke, kemudian ini groundnya di warna oranye. Kemudian seperti desain yang sudah kita coret-coret tadi, SDA dan SCL nya kita hubungkan dengan kaki A4 dan A5. A4 ini sebagai SDA dan A5 ini sebagai SCL ya. Ini standar, jadi tidak bisa dipilah-pilah. Memang A4 dan A5 ini merupakan pin SDA dan SCL ya, tidak bisa dipertukarkan. Kita connect SDA dan SCL nya yang di Arduino dengan SDA dan SCL yang ada di LCD I2C. Kita connect seperti ini ya, kita konekkan seperti ini, nah sudah seperti ini rangkaiannya. Nanti kita langsung menuju ke script untuk kita lakukan pemrograman. Oke, kita sudah berada di Arduino IDE. Kita sudah berada di halaman utama dan kita akan membuat program yang bersesuaian dengan yang tadi kita jelaskan di rangkaian. Oke, kita mulai dengan pendefinisian ya. Kita panggil dulu tentunya library-nya, yaitu library dari LCD ya. Yakinkan kalian sudah punya ya. Ini adalah library untuk LCD I2C. Kita panggil include liquid crystal I2C.h. Yakinkan kalian sudah punya library-nya. Jika belum, silakan download, cari saja di Google nanti dengan kata kunci LCD I2C library Arduino gitu. Atau kalau enggak, nanti kalau memang tidak lupa, saya taruh di deskripsi linknya ya. Kemudian setelah kita panggil ya, kita definisikan atau kita buat instansi dari LCD, kelas LCD ini. Kita taruh di bawahnya sini ya. Ini adalah sebenarnya pembuatan instansi, jadi sebuah variabel yang bernama LCD, kemudian tipenya adalah liquid crystal I2C ya. Nah, kemudian 0x3f ini adalah alamat dari I2C ya. Kita tahu bahwasanya I2C itu kita bisa mengontrol device I2C sekaligus adalah kalau saya nggak salah 128 buah I2C yang masing-masing punya alamat ya. Dan 3F ini biasanya ada dua. Kalau kita beli secara default dari pasaran itu biasanya kalau nggak 0x27 juga, kalau tidak kita rubah menjadi 0x3f ya. Kalau kalian masih bingung, nanti cari di literatur. Ini bisa juga di scan ya, ada program namanya I2C scanner ya, tapi saya tidak bahas di sini. Kita ketik saja atau kita asumsikan aja adalah alamat dari I2C LCD ini adalah 0x3f atau kalau tidak 0x27. Kemudian 20 ini sebenarnya bukan 20 tapi 16 ya, 16 2 ini, dan 16 ini adalah 16 karakter ke kanan dan 2 ini adalah 2 row ke bawah itu ya. Jadi kalau kita menggunakan I2C LCD-nya adalah LCD 16 kali 2.
Oke, lanjut ke kita definisikan. Ini kita definisikan saja. Nama kita mendefinisikan ada seperti ini, LCD dot init. Oke. Nah, sekarang kita init itu adalah memulai sebuah LCD. Kita mulai kemudian LCD dot backlight ini adalah untuk menyalakan apa namanya, latar belakang atau LED yang ada di LCD sehingga kalau malam atau gelap masih kelihatan tulisannya. Kemudian ini ada LCD dot set cursor 0,0. Ini artinya bahwasanya LCD ini mempunyai koordinat dari koordinat untuk kolomnya itu ada 16 kolom, yaitu dari alamat dari 0 sampai dengan 16, dan ini adalah row-nya itu adalah Y-nya ya. Y-nya ada dua, yaitu di baris pertama dan baris kedua. Baris pertama ini beralamat 0 dan baris kedua beralamat 1 ya. Kemudian di kursor yang apa namanya, setelah kursor berada di alamat 0,0, maka kita ini adalah mendefinisikan untuk menuliskan sebuah kalimat di LCD dengan cara seperti ini ya, LCD.print tutorial apa saja umpamanya. Kemudian ini kalau 0,0 berarti ada di paling pojok atas kiri dimulainya tulisan. Kemudian kita set kursor kemudian untuk menuliskan Marsudi, S.T ini berada di 0,1. Ini artinya di pojok paling kiri, kemudian adalah baris yang kedua dari atas ya, ini 0 ke 1 ya. Kemudian kita tuliskan Marsudi, atau Marsudi ST ya. Kemudian kita dikasih delay 2000. Nah, kemudian biar ada efeknya, coba kita akan menyalakan lampu klip-klip ya. Di sini ada, kita copy saja, saya sudah siapkan ininya programnya biar tidak memakan banyak waktu ya, karena durasi itu penting. Oke. Ini adalah kita menyalakan LCD no backlightnya, artinya memadamkan atau mematikan lampu backlightnya ya. Kemudian dikasih delay 100, kemudian dinyalakan lagi, kemudian di delay 100, dan ini akan diulang-ulang sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Ini adalah bentuk dari sintak untuk perulangan yang ada di bahasa C dari Arduino ya. Kalau nanti pengen lebih jelasnya silahkan cari literaturnya juga di Google. Kalau tidak ada, nanti di selain kesempatan saya akan menjelaskan sedikit tentang perulangan. Oke, kita coba di verify apakah ini sudah oke, apakah ada error. Kita coba di setting dulu. Sebelumnya kita setting dulu Arduino-nya adalah tipe Arduino Uno. Kemudian potnya belum ada karena memang potnya belum kita sambungkan ke Arduino. Sekarang kita verify dengan mengklik tanda centang ini. Kita klik, kita tunggu sebentar. Oke, dan ternyata sudah done compiling, artinya tidak ada kesalahan. Nah, oke, kita lanjut, langsung kita upload ke Arduino apa yang akan terjadi ya. Oke, sekarang kita connect ya Arduino-nya. Kita connect dulu ke PC ya, kita connect dulu ke PC, jebret begitu. Kemudian kita upload programnya. Oke, sekarang kita upload programnya. Kita lihat dan uploading. Oke, sekarang kita lihat di LCD-nya apa yang terjadi. Oke, nah ini saya reset dulu ya biar nanti kelihatan hasilnya ya. Kita reset dulu. Nah, ini dia penampakannya ya. Saya besarkan dikit biar kelihatan ya.
Oke, ini adalah yang kita ini adalah alamatnya 0,0 ada di sini dimulai tulisan tutorialnya. Kemudian ini memulai M-nya ini berada di koordinat 0,1 kita tuliskan ini ya. Jadi kita sudah berhasil menuliskan sesuatu ke LCD I2C. Oke, lanjut. Sekarang kita mencoba agak sedikit divariasi ya, tidak hanya sekedar menyalakan gitu. Kita akan menampilkan angka yang berulang ya. Kita ketik, kita tulis dulu ini. Ya, saya sudah siapkan di sini, sudah saya tulis di sini. Oke. Di sini LCD.set cursor 0,1 ini artinya sudah tahu kalian pasti, jadi berada di kolom paling kiri dan baris yang kedua ya. Yang kedua kita tuliskan LCD.print hitungan ke, ini artinya kita menuliskan kalimat hitungan ke ini berada di baris kedua. Oke. Kemudian kita membuat sebuah perulangan ya. Kita membuat sebuah perulangan. Ini perulangannya adalah seperti ini. Ya, perulangannya seperti ini. Ini adalah perulangan. Kita enter dulu. Nah, oke. Kemudian apa yang akan kita ulang? Kita ulang 100 kali. Nah, ini kan for integer i sama dengan 0. Di mana i masih kurang dari 100. Maka lakukanlah apa yang ada di sini nanti, kemudian setiap satu kali melakukan i-nya ditambah 1. Inilah kurang lebih ininya. Nah, apa yang akan diulang adalah ini yang kita ulang adalah begini. Oke. Inilah yang diulang. Oke, saya terangkan sedikit. Jadi kita ini kurang satu ya, kita set kursor dulu ya, ini belum di set kursornya. Ini kita ketik dulu lcd.set kursor, set kursor pada posisi 13,1. Ini juga pasti kalian sudah bisa mendeteksi atau sudah memahami bahwa kita meletakkan kursor pada alamat 13 atau kolom ke-13 dari kiri ke kanan 13 dan berada di baris kedua. Kita ketikkan ini artinya sebenarnya kita menghapus ini ya, menghapus beberapa digit yang dimulai dari alamat 13 atau koordinat ini 13,1 ini. Kemudian setelah itu kita kembalikan kursor ke sini 13,1 dan kita print i. Nah, kita tahu tadi i-nya ya dari hitungan dari 0 sampai dengan 100, maka ini nanti akan berubah dari i-nya ini berubah dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 99. Karena apa? Kalau sudah 100 maka ini sudah tidak terpenuhi, sehingga dia akan kembali ke awal lagi. Sekarang coba kita upload ini ke ini, kita upload ke Arduino ya. Ya, sekarang kita upload dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu begitu ya. Ada tutorial apa saja, hitungan ke 1, 2 dan seterusnya, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya nanti sampai dengan 100 ya, sampai dengan 100 maka akan kembali lagi ke 0. Begitu kurang lebih ya. Kurang lebih adalah seperti itu. 50, 51 dan seterusnya, 73, 74, 75, 76 dan seterusnya. Ya, kita lihat sekarang 94, 95, 96, 97, 98, 99 akan kembali ke 0. Oke, kembali ke 0. Itu ya. Jadi oke. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Belajar hari ini tentang LCD I2C, bagaimana kita bisa menuliskan sebuah kalimat di
LCD I2C dan bagaimana kita memodifikasi program sehingga kita bisa menampilkan angka yang berubah di LCD. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan jangan sungkan ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya respon. Jika ada request tentang apa yang perlu kita bahas di channel ini, silakan aja tulis juga di kolom komentar. Insya Allah kita akan turuti sepanjang saya bisa. Kalau saya tidak bisa ya kita bagi bersama ya. Oke, dan jangan lupa tolong di subscribe channel ini yang belum, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih. Juga di like, juga di share ke teman-teman dan media sosial yang dipunyai. Jangan lupa juga di tekan bel atau loncengnya supaya kalau ada pembaharuan di channel ini kalian bisa selalu mengikuti. Insya Allah nanti kita akan banyak membahas tentang sensor dan penggunaannya nanti. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa tekan tanda bel atau tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan dari informasi. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan sehingga kita tetap bisa berkreasi dan maju ilmu teknologi di Indonesia. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.